hari ini kita kembali ngobrolin TOEFL lagi. Kalau teman-teman nonton video ini, asumsi saya teman-teman udah nonton video-video tentang TOEFL yang sebelumnya, yaitu tentang trik dapetin skor 500 dan juga video tentang tips-tips mengerjakan soal TOEFL Listening Part A. Link untuk kedua video tersebut ada di kolom deskripsi, jadi teman-teman nanti bisa cek aja. Walaupun sebenarnya sih sebelum nonton video yang ini bagusnya udah nonton yang dua itu dulu, jadi nggak kelewatan info-info penting yang udah ada di sana, soalnya nggak akan diulang di video yang ini. Nah, supaya videonya lengkap, karena sebelumnya udah bahas tentang listening part A, hari ini kita akan bahas listening part B dan C, dan utamanya akan menggarisbawahi tentang beberapa miskonsepsi dalam belajar listening. Kalau teman-teman udah sampai nonton video yang ini, harapannya sih udah punya buku yang dipakai panduan buat latihan ya, karena belajar untuk standardized test seperti ini tuh kalau misalnya enggak ada buku panduan atau buku yang dipakai latihan buat tes agak-agak percuma, karena nanti kalau nggak ada latihan soalnya cuma dengerin teori aja, manfaatnya kurang maksimal. Video seperti yang saya buat seperti ini sifatnya hanya memberikan saran secara umum. Pada akhirnya teman-teman harus latihan soal sendiri, harus benar-benar belajar sendiri. Nah, dengan punya buku, teman-teman di situ ada modal yang cukup, yaitu ada bank soal, di situ ada pembahasan, ada materi juga, dan yang terpenting karena kita lagi membicarakan tentang listening, di situ juga ada skrip. Skrip ini sangat penting karena teman-teman bisa cek ulang atau konfirmasi apakah audio yang teman-teman dengarkan dan interpretasikan dan teman-teman merasa paham itu sudah sesuai dengan apa yang ditulis oleh pembuat soalnya atau belum. Jadi harapannya sampai di sini teman-teman nonton video ini udah sambil pegang buku ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik soalnya terlebih dahulu. Kemarin kita udah bahas, atau di video sebelumnya kita udah bahas tentang karakteristik soal-soal yang ada di listening part A, yaitu dialog pendek antara dua orang, biasanya laki-laki dan perempuan. Untuk yang part B itu soalnya ada 8, nomor 31 sampai 38. Jadi dia modelnya dialog agak panjang, sama antara laki-laki dan perempuan gitu, cuma dia agak panjang. Nah, untuk yang part C itu dipakai untuk soal nomor 39 sampai 50. Ada 3 set listening untuk yang part C. Bedanya dengan part B, part C itu hanya satu orang saja yang berbicara. Dia modelnya seperti lecture atau perkuliahan, jadi seorang menjelaskan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman daftar tes, itu pasti nanti teman-teman dapat guidebook, di situ ada tulisannya kalau teman-teman nggak boleh coret-coret soal ketika mendengarkan listening. Nah, karena untuk part B dan part C ini audionya agak panjang, maka perlu latihan yang lebih dan perlu perhatian yang cukup lama, karena beda dengan part A kan hanya pendek saja. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait miskonsepsi dalam latihan listening. Jadi ketika teman-teman berlatih atau mengerjakan soal listening itu bukan hanya sekedar mendengarkan untuk memahami makna dari apa-apa yang kita dengarkan, tapi banyak hal yang ada di situ. Ada intonasi, ada aksen, ada filler words yang berbeda-beda tentunya di setiap bahasa. Misalnya kalau di Indonesia, bahasa Indonesia itu begitu. Kalau misalnya di bahasa Inggris misalnya menggunakan ada nada berbicara ya, iramanya ketika orang berbicara berbeda-beda. Orang berbahasa Inggris sama-sama berbahasa Inggris, yang dari Amerika, dari Inggris, dari Australia, atau dari negara-negara yang non berbahasa Inggris tetapi orangnya dapat berbahasa Inggris, itu pasti iramanya sedikit berbeda. Oleh karena itu ketika kita berlatih listening itu bukan hanya sekedar memahami makna saja, tetapi kita juga memahami hal-hal tersebut. Lalu hubungannya apa dengan TOEFL? Hubungannya adalah ketika kita ingin mendapatkan nilai listening yang baik dalam TOEFL, tidak cukup hanya sekedar
latihan soal saja. Ketika kita memang menginginkan skor yang baik dalam hal listening, maka latihan kita juga tidak bisa hanya sekedar latihan soal saja dipaksa terus-menerus. Dalam keseharian teman-teman juga harus mendengarkan produk-produk audio atau audiovisual yang memang ditujukan untuk penutur asli, sehingga tidak ada gap antara telinga teman-teman mendengarkan audio model soal-soal tes dengan orang-orang yang berbicara pada umumnya. Ini terutama sangat baik sekali untuk part B dan part C, karena kan di part B itu kedua speakersnya atau kedua pembicara yang ada di dalam audio tersebut mereka semacam ngobrol gitu kan, sehingga itu sifatnya lebih mengalir, beda dengan part A. Kemudian untuk yang part C, orang ketika menjelaskan, karena di situ sifatnya seperti perkuliahan, seperti sebuah lecture, dalam latihan sehari-harinya teman-teman juga harus mendengarkan audio-audio yang di luar soal-soal TOEFL supaya telinga terlatih mendengarkan orang berbicara secara natural, bukan hanya sekedar dari soal-soal saja. Oleh karena itu, persiapan tes listening yang baik adalah kombinasi antara latihan soal dan juga mendengarkan sumber-sumber lain yang kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari, yang sumber audio atau audiovisual tersebut memang ditujukan sifat informasinya adalah untuk orang yang memang sudah bisa berbahasa Inggris. Jadi ada dua jenis cara berlatih. Latihan yang pertama adalah dengan mengerjakan soal, yaitu kita melatih untuk mata fokus kepada soalnya, fokus kepada melihat pilihan jawabannya, kemudian telinga fokus kepada mendengarkan. Ini memerlukan konsentrasi yang luar biasa, sehingga kalau misalnya teman-teman ragu-ragu untuk langsung mengerjakan soal, teman-teman bisa melakukan tips yang saya berikan di video yang pertama tentang tips listening part A, yaitu menulis seperti didikte. Tapi karena ini cukup panjang ya, saya bilang sih tidak perlu harus ditulis kata per kata, tapi teman-teman harus belajar merangkum informasi penting yang ada di dalam audio tersebut. Informasi penting itu seperti apa? Seperti lokasi, tanggal, kemudian tempat, informasi-informasi terkait alasan-alasan yang dikemukakan di dalam audio tersebut, informasi terkait tema utama dari topik audio yang diputarkan. Di hal-hal tersebut merupakan informasi-informasi penting yang harus masuk ke dalam rangkuman teman-teman. Nah, kemudian jika teman-teman sudah berlatih itu, teman-teman bisa berlatih mengerjakan soal, atau bisa juga dilakukan kombinasi. Misalnya mencoba untuk mengerjakan seperti adanya terlebih dahulu. Ya udah, langsung dengerin audionya aja, kemudian mengerjakan soal. Setelah itu baru melakukan latihan merangkum tadi, dan nanti dibandingkan apakah latihan merangkum ini benar-benar bermanfaat untuk teman-teman mendapatkan skor yang lebih baik daripada kalau tidak berlatih. Kalau misalnya teman-teman sedang try out atau mencoba mengerjakan soal, jika ada informasi yang terlewat, solusinya bagaimana? Kalau misalnya ada yang terlewat, yang pertama adalah ditebak aja jawabannya secara cepat. Yang kedua, ya udah dikarang aja jawabannya, fokus ke soal berikutnya. Yang perlu diingat adalah teman-teman tidak harus menjawab semua nomor dengan jawaban yang benar. Nggak apa-apa ada nomor yang salah. Kalau misalnya teman-teman nonton video tentang TOEFL yang pertama, yang linknya ada di kolom deskripsi, di situ dijelaskan bahwa untuk mendapatkan skor tertentu, targetnya teman-teman misalnya 500, 550, 600, itu tidak harus betul semua, tidak apa-apa ada yang salah. Nah, ini mentalitas seperti ini juga salah satu yang perlu ditanamkan supaya kita tidak panik ketika mengerjakan soal. Ada beberapa audio atau informasi dalam audio yang terlewat, kita terlatih untuk langsung fokus ke soal berikutnya, fokus ke audio berikutnya, begitu. Itu tadi untuk latihan yang pertama. Nah, untuk latihan yang kedua adalah apa yang disebut dengan immersion, atau teman-teman benar-benar mendengarkan audio yang ditujukan bagi penutur asli. Contoh-contohnya apa? Banyak sekali yang gratis di YouTube.
teman-teman bisa dengerin TED Talk, bisa mendengarkan documentary, bisa mendengarkan lecture atau video yang menjelaskan terkait hal-hal yang menarik bagi teman-teman. Kemudian jangan hanya sekedar menonton saja, karena kalau misalnya menonton itu kan kita biasanya oh iya saya ngerti kok gitu, tapi harus merangkum. Jadi tadi berlatih informasi-informasi penting tadi secara aktif, teman-teman rangkum, catat. Ini juga dulu saya lakukan ketika kuliah. Jadi saya dapat tugas dari dosen saya, beliau dari Amerika. Setiap pekan beliau selalu memberikan tugas menonton 3 film pada saat itu dan harus ditulis summary-nya atau ringkasannya, sehingga ketika kita menyaksikan sebuah film atau dokumenter atau video atau mendengarkan audio apapun, itu tidak hanya mendengarkan secara pasif tapi secara aktif kita memperhatikan informasi-informasi yang memang penting dan menarik dan merupakan inti dari video tersebut, ditulis kemudian nanti dilaporkan. Nah dulu sih seperti biasa, kalau itu adalah tugas kampus kan rasanya ingin mengeluh karena kan tugas banyak sekali. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, apalagi setelah sekarang saya juga sudah harus mengajar, ketika berusaha untuk membantu orang lain yang sedang belajar, saya merasakan manfaatnya dari tugas-tugas perkuliahan tersebut. Ternyata memang mendengarkan secara aktif itu berbeda dengan mendengarkan secara pasif, dan biasanya ketika kita mendengarkan secara pasif cenderungnya kita itu bias terhadap diri sendiri, merasa sudah paham, merasa sudah oh saya ngerti kok bahasa Inggris ini, oh iya film itu tentang ini kan gitu. Tapi ketika ditanyai informasi yang lebih rinci itu ternyata tidak bisa menjawab. Sedangkan di dalam TOEFL Part C dan Part B itu yang ditanyakan adalah biasanya rincian-rincian yang bersifat informatif tersebut. Oleh karena itu selain teman-teman latihan soal, teman-teman juga melakukan hal-hal yang saya sampaikan barusan. Insya Allah nanti nilainya atau kemampuan listeningnya dapat meningkat. Ingat, sumbernya harus bervariasi, karena listening juga tidak hanya sekedar membiasakan diri untuk memahami makna, tetapi tadi mengenali intonasi, irama, dan pelafalan yang akan saya bahas di poin bonus berikut ini. Pelafalan itu tidak sama dengan aksen, tetapi aksen bisa jadi mempengaruhi pelafalan. Hubungannya apa? Hubungannya adalah kalau teman-teman sedang berlatih untuk TOEFL, maka disarankan untuk banyak mendengarkan orang-orang beraksen Amerika. Berbeda dengan kalau misalnya teman-teman belajarnya untuk IELTS, itu lebih disarankan untuk banyak mendengarkan orang-orang yang beraksen negara-negara Commonwealth, Inggris, Australia, begitu, New Zealand, Irlandia Utara. Itu biasanya lebih banyak masuk ke audio-audio listening IELTS. Sedangkan untuk listening yang TOEFL itu adalah orang-orang yang beraksen Amerika. Artinya ketika teman-teman berlatih yang immersion tadi, ketika menonton dokumenter, kemudian menonton video, jika tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dalam mengerjakan soal-soal TOEFL, maka saran saya adalah untuk mendengarkan audio atau audio visual dari orang-orang yang beraksen Amerika. Harapannya dengan pembiasaan-pembiasaan seperti ini akan memudahkan teman-teman nantinya ketika mendengarkan soal-soal listening pada saat tes. Itu saja untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau kesulitan dalam berlatih atau mengerjakan soal-soal TOEFL, bisa dikirimkan melalui DM Instagram pertanyaannya, atau bisa juga ditulis di kolom komentar berikut. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.